di dalam kitab Nasaihul Ibad menuliskan satu kisah, satu dialog antara Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ada dialog dituliskan di dalam kitab itu antara Luqmanul Hakim kepada putranya. Luqmanul Hakim ini bukan seorang nabi, bukan. Luqmanul Hakim juga bukan rasul. Dia hanya hamba sahaya. Karena ketaatannya dia kepada Allah, karena kesolehannya dia kepada Allah, Allah angkat derajatnya sampai-sampai nama dia dijadikan satu nama surah di dalam Al-Quranul Karim. Di antara 114 surah yang ada di dalam Al-Quran, ada satu nama surah, namanya surah apa? Luqman, yakni Luqmanul Hakim. Nah, satu masa Luqmanul Hakim ini memanggil anaknya. Kemudian berkata Luqmanul Hakim, apa kata Luqmanul Hakim? Ya bunayya, innan nasa salasatu aslasin, sulusun lillah wa sulusun lillah. Ring, ring, ring. Ada 3/3 terbagi daripada 3/3. Jadi dalam diri kita ini dibagi menjadi 3/3. Sulusun lillah, sepertiga yang pertama yang ada pada diri kita ini lillah, akan kembali kepada Allah. Sepertiga yang ada pada diri kita akan kembali kepada Allah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan daripada ini perkataan Luqmanul Hakim, dituliskan di dalam kitab itu, wa amma ma huwa li nafsihi, dan adapun yang kembali kepada lillah, yang akan kembali kepada Allah yang ada pada diri kita ini, kata Syekh Nawawi ini, apa sepertiga yang akan kembali kepada Allah? Faruhuhu, ruh. Jadi ruh kita nanti kembalinya kepada siapa? Halo, assalamualaikum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sulusun lillah, jadi sepertiga yang ada pada diri kita itu nanti yang sepertiga pertama kembalinya kepada Allah. Apa itu? Roh kita. Jadi roh tidak kembali kecuali dia kembali kepada Allah sang pencipta roh. Kapan dia kembalinya kepada Allah? Tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Karena itu adalah hak prerogatifnya Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang punya hak untuk mengambilnya. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan roh itu akan kembali. Siapapun dia, siapapun dia, sehebat apapun dia, semulia apapun dia, tidak akan ada yang mengetahui itu. Karena itu hak prerogatifnya Allah. Sekalipun itu Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga tidak tahu kapan roh itu akan kembali kepada Allah. Allah rahasiakan itu. Allah rahasiakan kapan kembalinya. Tidak ada satupun yang dikasih tahu. Kenapa nggak dikasih tahu? Supaya manusia ini jalani kehidupan ini penuh dengan ketenangan, nggak penuh dengan kekhawatiran, gelisah. Makanya nggak dikasih tahu. Kalau seandainya dikasih tahu, wah kita nggak tenang hidup. Enggak tenang kita hidup. Kalau dikasih tahu kapan matinya kita udah tahu nih matinya kita. Kira-kira tenang apa kagak itu? Hah? Nggak tenang kita. Betul ya? Ini bisa
saling nengok-nengokin nih. Ntar nengok kanan, ntar nengok kiri gitu. Orang, lu ngapa sih nengok ngeliatin gue mulu? Enggak, gue pengen nanya, lu kapan mati lu? Gue masih lama 10 tahun lagi, bah enak. Emang apa? Gue besok. Besok gue tanggal 29 hari Minggu. Ya Allah, tuh kalau udah tahu besok, kalau misalnya kita tahu nih, ternyata jadwal kita besok tanggal 29 hari Minggu jam 12. Jam 12 siang. Hari Minggu, la ilah. Kira-kira pagi-pagi masih sempat mancing apa kagak itu? Mancing. Udah gak akan mungkin kita. Penuh ketakutan kita. Betul nggak? Ya, bentar lagi dan udah malam Sabtu lagi, besok Sabtu, malam Minggu. Minggu mati gua. Udah gelisah kita, resah hidup kita. Besok pagi-pagi ditanya sama bini, bang, abang nggak kerja bang, abang kagak narik bang, kagak, gua mati besok. Karena penuh dengan ketakutan, makanya Allah rahasiakan. Allah nggak kasih tahu supaya kita nggak penuh kekhawatiran, nggak penuh rasa takut. Hidupi dengan ketenangan jalan itu. Tapi yang kedua, hikmah, kenapa kematian itu tidak dikasih tahu kepada kita? Yang pertama, supaya kita hidup tidak dalam ketakutan. Yang kedua, kalau kamu karena ini tidak kamu tahu kapan dia akan datang menjemputmu. Mungkin bisa jadi 20 tahun yang akan datang, mungkin bisa 30 tahun yang akan datang, mungkin bisa setahun yang akan datang, tapi juga bisa mungkin jangan-jangan besok kita. Bisa nggak? Bisa. Iza ja'al lailu hal ta'isu ilal fajri kam min sahihin mata min ghairi illatin. Apabila telah datang waktu malam, siapa yang bisa jamin besok pagi dia masih hidup atau tidak? Apabila telah datang waktu malam, katanya, siapa yang bisa jamin besok pagi dia masih hidup atau tidak? Sekarang nih kita, ya, ada yang berani jamin besok pagi kita masih hidup atau tidak? Bisa jamin nggak? Nggak bisa. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa ada sebabnya lagi. Tuh. Malam masih ngobrol sama kita, malam masih ngobrol, masih asik kita, pagi-pagi diumumin meninggal. Ada nggak yang begitu? Kita nggak ada yang tahu. Jangan lagi besok, entar nih kalau Allah mau, entar nih pulang dari sini sampai rumah Allah panggil kita, bisa nggak? Bisa nggak? Mau? Enggak, kalau mau saya bacain Fatihah. Ya nggak ada yang bisa, kita nggak ada yang tahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah mau tentukan begitu, nggak ada. Karena itu aku nggak kasih tahu kamu kapan mati. Yang pertama, supaya kamu nggak gelisah dalam hidup ini, supaya nggak kamu pikirkan setiap hari mati. Enggak, jangan. Tenangkan hidupmu. Makanya aku sembunyikan kapan itu kematian akan datang, supaya kamu bisa hidup dengan tenang. Tapi jangan lupa, kata Allah, aku rahasiakan kapan itu datangnya. Bisa jadi 10 tahun yang akan datang, bisa jadi setahun yang akan datang, sebulan, sehari, dan lain sebagainya. Karena kamu tidak tahu, maka oleh karena itu persiapkanlah dirimu menghadapi kematian itu. Sehingga akhirnya ketika pada saat engkau aku panggil, kamu bisa dalam rangka kebaikan kepadaku, kata Allah. Gitu. Makanya mesti kita persiapin. Kita nggak ada yang tahu kapan dia datang menjemput kita. Iya, kalau lagi begini enak. Kan ada tuh, ya, ceramah itu, masya Allah. Dulu ada pernah ceramah, pembawa acaranya nyampein dah masalah kematian, gitu juga. Emang lagi acara kayak begini juga, meninggal. Besoknya tuh MC-nya
Ini lagi cerita. Mudah-mudahan panjang umur sampai 250 tahun ya. Biksu. Biksu pura. Nah jadi karena kita nggak tahu kapan itu, satu sisi kamu jangan gelisah.